Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Yustika Sari, NPM 182151051 dari KRSA, mata kuliah Seminar Pendidikan Matematika, dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, MPD. Di sini saya akan menjelaskan proposal yang berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis ditinjau dari self-regulated learning siswa SMP pada materi himpunan. Yang pertama, latar belakang. Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa, karena pemecahan masalah memberikan manfaat yang besar kepada siswa dalam melihat relevansi antara matematika dengan mata pelajaran yang lain, serta dalam kehidupan nyata. Siswa dikatakan mampu memecahkan masalah matematika jika mereka dapat memahami, memilih strategi yang tepat, kemudian menerapkannya dalam penyelesaian masalah. Kemampuan pemecahan masalah matematis yang baik juga berpengaruh kepada hasil belajar matematika untuk menjadi lebih baik dan juga merupakan tujuan umum pembelajaran matematika. Karena kemampuan pemecahan masalah matematis dapat membantu dalam memecahkan persoalan baik dalam pelajaran lain maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kemampuan pemecahan masalah matematis siswa juga menyebabkan proses belajar mengajar matematika itu tidak mencapai tujuan hasil belajar yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kemandirian belajar siswa atau self-regulated learning pada siswa. Untuk itu, self-regulated learning merupakan ranah afektif yang mungkin mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, untuk selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari self-regulated learning pada materi himpunan. Terus selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama yaitu analisis. Analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan permasalahan arti keseluruhan. Yang kedua yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis. Kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanya, dan kecukupan unsur yang diperlukan, mampu membuat atau menyusun model matematika, dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. Selain itu, kemampuan pemecahan masalah matematis juga adalah suatu keterampilan pada diri peserta didik agar mampu menggunakan kegiatan matematika untuk memecahkan masalah dalam matematika, masalah dalam ilmu lain, dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kemampuan pemecahan masalah sangat penting karena tidak hanya untuk menyelesaikan masalah matematis saja, melainkan masalah dalam ilmu lain dan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Definisi operasional selanjutnya yaitu dari tentang self-regulated learning. Self-regulated learning ini adalah sebagai suatu keadaan di mana individu yang belajar sebagai pengendali aktivitas belajarnya sendiri, memonitor motivasi dan tujuan akademik, mengelola sumber daya manusia dan benda, serta menjadi perilaku dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu tentang materinya adalah himpunan. Himpunan ini adalah suatu materi yang diajarkan di kelas 7 semester ganjil. Adapun pokok bahasan materi himpunan ini hanya dibatasi dimulai dari diagram Venn, irisan, gabungan, komplement, dan penerapan konsep himpunan. Untuk selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, berdasarkan rumusan masalah yang tadi sudah dijelaskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah ditinjau dari self-regulated learning pada materi himpunan. Manfaat penelitian di sini ada manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap upaya peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika. Dan untuk manfaat
praktisnya. Yang pertama ada bagi sekolah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak sekolah untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme pendidikan dalam pelaksanaan pembelajaran sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Yang kedua yaitu manfaat bagi pendidik. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan kepada pendidik untuk meningkatkan kemampuan dalam pemilihan model dan pendekatan pembelajaran guna meningkatkan pemahaman dan meningkatkan kreativitas peserta didik. Hasil penelitian ini bisa digunakan untuk mengetahui kemandirian belajar peserta didik atau self-regulated learning dan kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik. Dan selanjutnya ada manfaat bagi peserta didik. Peserta didik bisa mengetahui sebagaimana kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki peserta didik serta dapat menumbuhkan kemandirian belajar peserta didik. Dan untuk terakhir yaitu ada manfaat bagi peneliti lanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambahkan pengetahuan wawasan serta referensi mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik ditinjau dari self-regulated learning. Untuk selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama kajian teori tentang kemampuan pemecahan masalah matematis. Menurut Kusumawati dalam buku Mawadah tahun 2015, beliau mengemukakan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematis adalah kemampuan mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanya, dan kecukupan unsur yang diperlukan, mampu membuat atau menyusun model matematika, dapat memilih dan mengembangkan strategi pemecahan, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban yang diperoleh. Yang kedua ada kajian teori tentang self-regulated learning. Menurut Bandura, mendefinisikan bahwa self-regulated learning ini sebagai suatu keadaan di mana individu yang belajar sebagai pengendali aktivitas belajarnya sendiri, memonitor, memotivasi, dan tujuan akademik, mengelola sumber daya manusia dan benda, serta menjadi perilaku dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan dalam proses belajar. Untuk selanjutnya yaitu ada indikator kemampuan pemecahan masalah matematis. Di sini ada 6 indikator. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, ditanya, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Yang kedua, memahami dan menuliskan kembali unsur-unsur yang terdapat pada permasalahan atau soal. Yang ketiga, merumuskan masalah matematika atau menyusun model matematika. Yang keempat, menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Yang kelima, menjelaskan atau menginterpretasikan hasil permasalahan asal. Yang keenam, menggunakan matematika secara bermakna. Untuk selanjutnya ada penelitian yang relevan. Penelitian yang pertama yaitu penelitian dari Diana Sulistiani, Yenita Roza, dan Maimunah dengan judul Hubungan Kemandirian Belajar dengan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis. Yang kedua ada penelitian oleh Ashifa Ekananda Firdaus, Heni Puji Astuti, dan Cecep Anwar Hadi FS dengan judul penelitiannya yaitu Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis ditinjau dari kemandirian belajar siswa. Selanjutnya ada kerangka teoritis. Analisis kemampuan pemecahan masalah matematis ini merupakan langkah awal untuk mengetahui bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari self-regulated learning siswa. Setelah diketahui bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari self-regulated learning siswa, nantinya bisa dijadikan acuan untuk upaya-upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Nah, untuk selanjutnya ada fokus penelitian. Pada penelitian ini, fokus penelitiannya yaitu difokuskan pada mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP ditinjau dari self-regulated learning pada materi himpunan. Analisis ini dilakukan melalui pembelajaran pada siswa SMP kelas 7 di SMPN Satap 1 Cigalontang. Terus selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti
kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrumen kunci menurut Sugiono pada tahun 2005. Nah, selanjutnya ada sumber data penelitian. Data penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber. Yang pertama berupa tes tulis, angket, wawancara, dan beberapa kutipan sumber jurnal penelitian kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari self-regulated learning yang diperoleh dari internet. Nah, untuk selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain data yang diperoleh, peneliti melalui menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematis siswa menulis soal, peneliti melakukan tes angket self-regulated learning terlebih dahulu untuk mendapatkan kategori dari self-regulated learning tersebut. Nah, untuk yang kedua yaitu ada tes kemampuan pemecahan masalah matematis. Tes merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam menjawab soal-soal yang berbentuk tes kemampuan pemecahan masalah matematis berdasarkan indikator yang sudah ditentukan. Siswa diberikan tes tulis berbentuk uraian. Untuk teknik pengumpulan data yang selanjutnya yaitu wawancara. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi wawancara yang dilakukan berupa pertanyaan-pertanyaan yang meliputi kemampuan pemecahan masalah matematis siswa dalam menyelesaikan tes berdasarkan indikator kemampuan pemecahan masalah matematis. Terus selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Mei 2021. Daerah yang digunakan sebagai tempat penelitian dalam penelitian ini adalah di Tasikmalaya dengan objek siswa kelas 7 SMPN Atap 1 Cigalontang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.